warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus ahlul bait, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tausiah singkat kita menjelang zuhur pada pagi menjelang pada siang hari ini. Insyaallah kita akan kupas tuntas tentang Rajab dan bulan Ramadan. Nah, tadi ada rencana kita akan belajar memandikan mengkafani jenazah, boleh. Nah, hanya saja kita persiapkan dulu semuanya di bulan Rajab, oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertemuan tidak lama ini semoga bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4. Yang pertama Rajab, yang kedua, tadi bahas Rajab kita ya? Ya, yang pertama Rajab, yang kedua Muharram, yang ketiga adalah Zulqa'dah, yang keempat adalah Zulhijjah. Jadi kalau ibu dengar bulan haram itu biasanya ada 4, yaitu Rajab, kemudian Rajab, kemudian Muharram, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Nah, bulan haram ini adalah bulan diharamkan untuk berperang. Jadi orang-orang pada masa Nabi di bulan haram ini adalah bulan yang tidak dibolehkan untuk berperang. Maka dia tidak boleh berperang. Nah, sementara bulan haram itu adalah bulan di mana pahala itu akan dilipat gandakan semuanya. Pahala akan dilipat gandakan, keinginan akan diijabah, doa akan diijabah. Nah, bulan Rajab arti katanya adalah ta'zim, bulan yang sangat mulia. Jadi bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia. Nah, pertanyaannya, apa saja amal yang bisa kita lakukan di bulan ini? Sebenarnya ini udah sering saya sampaikan, tapi mungkin belum ibu dengarkan, belum pernah dengar ya. Maka saya sampaikan sekarang. Yang pertama, setelah Rajab kan ada bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Ini udah 2 bulan mendekati Ramadan, lebih kurang tanggal 1 Maret. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan bagus. Jadi ada 4 bulan bagus. Rajab, Muharram tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 4 bulan ini pula ada bulan yang paling bagus lagi, yaitu bulan Ramadan. Di antara 1 bulan ada hari yang juga bagus, hari Jumat. Dalam 1 hari ada waktu yang bagus, sepertiga malam terakhir. Nah, apa saja amalan di bulan Rajab? Ini boleh dibaca menjelang datang bulan Ramadan. Yang pertama, baca doa menyambut bulan Ramadan. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pernah dengar? Nah, Allahumma barik lana. Ingat aja doa mau makan kan barik lana tuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Baca tambahan doa ini 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sampai Ramadan aja, Ramadan enggak usah baca lagi. Kan sujud terakhir boleh. Kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan menjelang datang bulan Ramadan. Yuk semua 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Baca sampai Ramadan aja. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dia kan dapat ilmunya di tadi. Kita
dalam sholat tidak benar doa ini kan? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini yang benar. Cuman ini baca-baca doa gitu. Ya. Kalau belum hafal, letak aja buku itu di sejadah, baca aja, enggak apa-apa. Nah, ini sampai Ramadan aja. Iya. Setelah Ramadan enggak usah baca lagi. Tanggal 31 Maret ya. Ya. 1 Maret, 31 Maret. Februari. 28 Februari. Nah, ya 28 Februari. Tanggal 1-nya kita udah Ramadan. Insyaallah kita udah sampai lah itu kan. Nah, sekarang ada doa yang khusus di bulan Rajab tapi dibaca selamanya bisa, Mami. Ini doa ini sangat disunahkan dibaca di bulan Rajab. Doa yang kedua yaitu Rabbil filli warhamni wa tub alayya. Ya, betul. Nah, ya itu duduk antara kayak baca doa duduk antara dua sujud kan, Rabbil filli warhamninya kan, ujungnya aja yang beda. Wa tub alayya. Apa artinya? Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Nah, itu dibaca selama bulan Rajab juga bagus. Usahakan ganjil, mau 3 kali, 7 kali setiap habis sholat. Atau di sujud terakhir, ya. Dalam sholat, di sujud terakhir, boleh. Nah, ya. Dibaca, artinya ibu tambah kamus bacaan doa barulah. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, terimalah taubatku. Kayak gitu. Ya, itu doanya. Oke? Supaya kita lebih baik di bulan Rajab ini. Amalan yang kedua. Oke, paham? Lanjut yang ketiga. Amalan yang ketiga, di bulan Rajab perbanyak istighfar. Kenapa? Karena di bulan Rajab asy-syahrul istighfar, adalah bulan istighfar. Kenapa? Karena di bulan Rajab orang-orang yang bertaubat, makanya kita tadi minta taubat kepada Allah, dan orang-orang yang istighfar insyaallah dosa-dosanya akan Allah ampunkan. Jadi perbanyak istighfar. Istighfar biasanya habis sholat ibu 33 kali, di bulan Rajab ibu tambah jadi 50 kali misalnya. Boleh istighfar yang gampang aja, astagfirullahalazim boleh, atau boleh istighfar yang panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga, enggak jadi masalah. Inna subhanaka inna kunna minaz zalimin. Boleh. Oke? Bisa. Jadi diperbanyak saja. Selama istighfar Rajab juga boleh. Oke? Paham ya? Pertama apa tadi? Baca doa menjelang datang Ramadan. Apa doanya? Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang kedua doa Rajab, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Nanti doa Sya'ban lain lagi. Bulan Sya'ban lain lagi doanya. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Oke. Yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di bulan Rajab kita dianjurkan memperbanyak puasa. Nanti saya jelaskan. Dalam dalil wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Dalilnya cuman ini, Bu. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian. Apa tadi bulan haram? Rajab, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi di 4 bulan itu banyak-banyaklah kalian berpuasa. Pertanyaannya tidak masuk haram, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa niat puasanya? Nah, wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian, yaitu di bulan Rajab di antaranya. Puasalah kalian. Apa niat puasanya? Banyak yang keliru selama ini. Dia menyatakan bahwa puasa 1 hari di bulan Rajab atau puasa 1 sampai 10 hari di bulan Rajab. Saya sampaikan bahwa tidak ada niat secara khusus puasa Rajab. Sengaja aku puasa Rajab sunnah atasku karena Allah. Enggak ada. Dalilnya bersifat umum. Umum itu maksudnya gimana?
Entah kita memperbanyak puasa di bulan Rajab dengan Senin dan Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Daud, entah puasa Qadha, tapi secara khusus niat puasa Rajab nggak bisa. Banyak hadis palsu yang beredar di masyarakat. Sekali puasa di bulan Rajab akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai Rajab. Itu dalilnya nggak lemah, lebih parah lagi, lebih palsu. Ada lagi yang mengatakan siapa yang puasa di bulan Rajab diampunkan puasa 600 tahun yang lalu. Usia tidak sampai 600. Jadi itu jangan. Jadi niatnya kita puasa memperbanyak puasa di bulan Rajab, niatnya dikembalikan kepada niat puasa yang bersifat umum karena dalilnya umum. Beda nanti puasa Sya'ban, beda puasa Arafah, beda puasa Tasu'a Asyura. Itu beda. Beda dengan nisfu Sya'ban, dalilnya bersifat khusus. Banyak orang usahanya boleh Niat puasa sunnah aja. niatnya puasa sunnah, pokoknya memperbanyak puasa. Bahkan puasa kafarat boleh. Ada yang pernah tahu puasa kafarat? Kalau puasa Senin Kamis kan udah tahu ya. Senin Kamis. Oke? Puasa Yaumul Bid udah tahu ya. Puasa 13, 14, 15 Hijriah. Cuman bulan ini unik nih, nanti tanggal 13 pula bertepatan dengan 13. Bulan Januari ini agak-agak unik karena 1 Rajab tahun baru. 1 Januari 1 Rajab. Menentukan Yaumul Bidnya kapan? Jarang. 1 Maret nanti 1 Ramadan. Ini beriringan nih, terjadi beberapa tahun lah. Dan beberapa tahun sekali dia enggak. Tanggal Masehi sama dengan tanggal Hijriah. Tanggal Syamsiah sama dengan tanggal Qamariyah. Kalau Masehi namanya tanggal Qamariyah. Kalau Hijriah namanya penanggalan Qamariyah karena melihat bulan. Kalau Masehi kayak Januari Februari Syamsiah karena melihat posisi matahari. Tapi intinya itu cuma penanggalan doang. Nah, puasa Yaumul Bid kan udah tahu ya. 13, 14, 15 setiap bulannya. Puasa Qadha udah tahu ya. Ganti puasa. Nah, puasa Daud sudah tahu ya. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, puasa Daud itu nggak boleh dikasih batas waktu, Bu. Saya puasa Daud 2 bulan aja lah, nggak bisa. Puasa Daud tuh nggak boleh kita kasih batas. Atau saya puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja. Sabtu Minggu nggak mau nggak bisa, Bu. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pada akhirnya ibu nggak puasa karena sakit. Nggak puasa karena makan enak. Nggak puasa karena pergi pesta. Nggak puasa karena ibu dalam kondisi suaminya butuh. Itu nggak apa-apa. Yang penting puasa Daud nggak boleh dikasih batas. Oke? Nah, bisa Senin Kamis ibu perbanyak puasa di bulan Rajab. Bisa puasa Qadha. Bisa puasa Yaumul Bid. Bisa puasa Daud. Itu bagus. Dan kemudian puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa penebus, tebusan. Saat ibu melakukan dosa. Di antaranya adalah kalau ada di antara ibu yang pernah bernazar. Lalu ibu lupa dengan nazar ibu. Pernah nazar, ibu lupa dengan nazar ibu. Maka ibu harus membayar kafarat, Bu. Membayar kafarat itu macam-macam. Untuk kafarat nazar. Di antaranya adalah ibu memberi makan 10 orang fakir miskin selama 1 hari. Atau memberi makan 1 orang fakir miskin selama 10 hari. Atau lebih gampang puasa kafarat aja 3 hari berturut-turut. Ada yang pernah bernazar tapi tidak menepati karena lupa, selesaikan aja kafarat di bulan Rajab. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. 3 hari berturut-turut. Kalau putus 1 ulang lagi 3 kali. Supaya tidak berdosa kita. Jadi puasa kafaratnya harus 3 hari. Harus 3 hari. Dan kalau terputus 1 hari, dia harus ulang lagi 3 hari. Dan hukumnya wajib. Nggak sunnah dong. Tahu beda puasa wajib dengan puasa sunnah? Kalau puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh. Kalau puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari dong, selagi belum makan dan minum. Misalnya baring-baring, makan pagi sarapan, nggak lama dong. Puasa aja lah, boleh. Selagi belum makan dan minum. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Boleh, Mami. Misalnya nih, Mami terbangun, ya kan? Pas terbangun rupanya hari Kamis. Lupa sahur. Nah, pokoknya lupa. Atau enggak ada niat sama sekali. Enggak ada niat sama sekali. Terbangun masih pagi. Belum makan, belum sarapan. Puasa aja lah, boleh. Jam 9 pagi pun boleh. Selagi belum makan dan minum.
Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Nah, itu perbedaannya. Puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh kan? Kalau puasa sunnah harus boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Paham sampai sini? Nah, perbedaan yang kedua, kalau puasa wajib itu apa? Puasa kafarat kan wajib tadi tuh. Puasa qada, puasa ganti kan wajib tuh. Atau puasa nazar, ibu pernah bernazar, ibu dengan puasa kan jadi wajib tuh. Atau puasa Ramadan, tuh puasa wajib semua ya Bu. Nah, puasa wajib tidak boleh dibatalkan sampai maghrib kecuali sakit. Ibu ganti puasa nggak bisa sembarang Bu. Ibu ganti puasa, nggak jadilah ganti puasa, batal aja lah. Mana boleh dia wajib. Besok aja lah ganti puasa, nggak jadi hari ini. Mana boleh dia puasa ganti. Jadi puasa qada itu wajib juga. Oh, puasa qada wajib. Dia termasuk puasa wajib. Apa aja yang termasuk puasa wajib? Satu, puasa Ramadan. Jelas dong. Yang kedua, puasa qada. Puasa wajib dong. Yang ketiga, puasa kafarat. Wajib dong. Wajib. Kemudian puasa nazar. Ibu nazar dengan berpuasa itu kan jadi wajib puasanya. Ya Allah, kalau lahir anak saya selamat, saya nazar puasa Senin dan Kamis 2 minggu berturut-turut. Kan jadi wajib ya. Ya nggak jadi sunnah dong. Maka puasa wajib tadi yang statusnya wajib pasang niat sebelum azan subuh. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh batal sampai maghrib. Dan yang ketiga, kalau suaminya, tapi kalau puasa sunnah, lapar batal boleh Bu. Batalin aja lah, lapar boleh Bu. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh batal Bu. Dia kayak puasa Ramadan. Kemudian, ada yang traktir, batal aja lah, boleh Bu. Kalau puasa sunnah Bu. Sunat ya. Iya. Dan kemudian kalau puasa wajib, suaminya butuh, batalkan puasanya. Tidak usah batalkan, tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah, suami butuh, boleh batalkan. Udah berapa tuh perbedaannya? Coba diulang. Yang pertama, puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh. Yang kedua, tapi kalau puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari. Kemudian yang kedua, puasa wajib tidak boleh dibatalkan sampai maghrib. Sementara puasa sunnah boleh dibatalkan kalau lagi lapar atau pengen batal. Kemudian puasa wajib, suami butuh jangan kasih. Puasa sunnah, suami butuh batalkan puasanya. Paham sampai sini? Nah sekarang saya tanya Bu. Ibu lagi niat puasa Senin dan Kamis. Jadi kesimpulannya nggak ada puasa Rajab ya. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Apakah Senin Kamis? Apakah Yaumul Bid? Apakah kafarat? Apakah qada? Apakah nazar? Pokoknya banyak-banyakkan puasa di bulan Rajab. Nah, pertanyaannya gini Bu. Ibu lagi puasa Daud cak-caknya nih. Atau puasa Yaumul Bid nih, pura-puranya nih. Tahu-tahu datang undangan pesta Bu. Diundangnya kita datang ke rumah dia. Pertanyaan saya dong dan ibu-ibu lain, dilanjutkan puasanya atau batalkan? Kita puasa sunnah. Boleh batal. Dengan bismillah kita berbuka. Dengan bismillah kita berbuka. Oke. Allahumma lakasumtu, lakanya ngalatu. Puasa sunnah. Boleh batal. Diundang orang arisan ke rumah. Batalkan atau lanjutkan? Batalkan. Karena orang udah mau undang. Orang mau undang kita. Artinya kan boleh ya, boleh. Kalau undangan itu tergantung kita. Kalau kita yang undangan kita datang, tapi masalah membatalkan puasa boleh dibatalkan dan boleh juga lanjut. Oke, sekarang saya tanya. Hukum berpuasa tadi hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang? Kalau nggak datang? Berdosa. Gimana ceritanya tuh? Itu lawak ini hukumnya dia. Tunggu. Biasanya orang kan itu kirim papan bunga kan itu. Nggak datang. Iya, kirim aja papan bunga lah. Oke.
Bulan depan dia lah Jawa. Nah. Oke, puasa tadi hukumnya sunnah. Datang ke pesta hukumnya Wajib. berarti kalau nggak datang Mami? Kalau wajib, dosa ya. Iya, itu berdosa Mami tidak datang. Kalau ada papan bunga, Kalau ada papan bunga, oke. Jadi gini, datang ke pesta tuh fardu Mami, tapi fardunya tuh fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kan fardu tuh ada dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain, fardu yang tidak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah adalah fardu yang bisa diwakilkan. Contoh, selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita nggak berdosa. Wajib datang ke pesta, tapi fardu ain udah ada orang yang datang, sebagian orang udah melakukan, kita nggak datang nggak berdosa. Sampai sini paham? Mandikan jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah, nggak usah satu kampung mandikan jenazah, mengamuk mayat tuh nanti. Cukup ada orang yang melakukan kewajiban itu, maka kita nggak kena lagi dosa. Sampai sini paham dulu nggak? Oke, tapi kan kita pengen ada pokoknya tanpa jalan. Nah, maka itu fardu kifayah. Nah, sekarang saya tanya, fardu kifayah datang ke pesta. Tapi kan kita pengen menjadi bagian orang yang melakukan fardu kifayah, kan gitu ceritanya tuh. Nah, datang juga lah kita walaupun kita lagi puasa. Oke? Puasa sunnah, datang ke pesta fardu kifayah, memakannya hukumnya apa? Makannya apa hukumnya? Makan di pesta, makan randang, godok bagulo, apa hukum makannya? Hukum memakannya adalah mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, dimakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. 0. Memakannya itu nggak sunnah, makan daging akikah yang sunnah, makan daging kurban yang sunnah, makan daging pesta mubah. Jadi kalau kita datang melakukan fardu kifayah dan kita lanjutkan untuk berpuasa melakukan yang sunnah, lalu kita tidak makan, baik nggak? Dapat pahala dua loh, pahala sunnah dengan pahala fardu kifayah. Tapi kita rupanya lauknya sedap. Kalio jariang. Nah, ya kan? Maka kita batalkan. Boleh? Boleh. Karena gimana pun puasa sunnah boleh dibatalkan. Cuman ada pendapat yang menyatakan kalau pergi pesta harus dibatalkan, itu tentu salah. Oke, tapi boleh dibatalkan. Memenuhi undangan wajib, tapi makannya kan tidak wajib. Cuman kalau lama makan celah. Jadi intinya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Clear sampai sini? Nah, pertama apa tadi? Baca doa menjelang Ramadan. Apa doanya? Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa selama Rajab, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Perbanyak istighfar, perbanyak berpuasa. Bentar lagi kita zuhur ya. Selanjutnya, apa amalan yang dianjurkan diperbanyak di bulan Rajab? Perbanyak melakukan sholat sunat taubat, Bu. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Sholat sunat taubat itu dikerjakan terserah, Bu. Mau siang mau malam bebas. Kan kita udah pernah bahas ya. Boleh Ibu kerjakan habis duha, sebelum duha, tengah malam, sebelum setelah tahajud, terserah. Nanti setelah salam kanan salam kiri, Ibu perbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di bulan Rajab dosa diampuni, di bulan Sya'ban sangat diampuni. Makanya di bulan Sya'ban tuh doanya nanti gini, Bu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti kita bahas bulan depan. Jadi intinya Rajab diampuni dosa, Sya'ban diampuni, Ramadan itu lebih lagi diampuni. Makanya Rasulullah di bulan Rajab dia banyak berpuasa. Di bulan Sya'ban lebih banyak dia berpuasa. Di bulan Ramadan full dia berpuasa. Nah, itulah karakter dari baginda Nabi. Dan jangan tidak bersapaan lebih dari 3 hari ya. Di hari Senin dan Kamis Rasulullah ditanya oleh sahabat,
Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata baginda Nabi? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku ke langit dan aku pengen saat catatan amalku dibawa aku sedang berpuasa. Loh, jadi semua catatan amal kita dibawa? Ya betul, kecuali orang yang bermusuhan. Maka banyak-banyak saling memaafkan di bulan Rajab. Hati-hati dalam kondisi di bulan Rajab. Banyak saling memaafkan, jangan sampai tidak bersapaan melewati hari Senin dan Kamis. Tidak bersapaan karena nggak ketemu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bersapaan karena bermusuhan itu nggak boleh. Nah, kalau karena nggak ketemu nggak apa-apa. Misalnya saya dengan tetangga ketemu tayun tanda sekali 2 minggu, ya kan? Nah, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bersapaan karena bermusuhan itu nggak boleh. Sebagai penutup, kurangi berbuat dosa di bulan Rajab. Karena ini udah ciri tanda akhir zaman. Kurangi berbuat dosa. Ya, entah ngomongin orang, entah fitnah orang, entah namimah, itu dosanya gede banget. Kalau kita menjadi korban ghibah itu masalah paling kecil. Tapi kalau kita yang berghibah itu masalah paling besar. Dia variabelnya terbalik. Kalau kita digibahin mah kayak penyakit flu, semua orang pernah rasakan, betul ya. Tapi kalau kita menggibah, sebelum saya tutup saya jelaskan. Ibu apa, Bu? Hah? Bu Eni. Bu Eni. Iya, panggilannya Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni dengan andung, nah ini sebagai penutup saya jelaskan. Bukan nakut-nakuti supaya kita tidak menjadi pelaku. Jadi korban nggak apa-apa. Nah, korban nggak apa-apa. Ini andung dengan Bu Eni, seketika andung dengan Bu Eni menceritakan saya dan menyebut nama saya, itu contoh saja. Maka seketika itu Pak, dosa mereka bertambah dan pahala mereka dikasih buat saya. Pertanyaannya gimana kalau mereka nggak ada pahala? Maka dibalik caranya, seketika mereka menyebut nama saya, maka dosa mereka bertambah dan dosa saya dikasih buat mereka. Itu gaya kedua. Oke? Waduh, berat sekali ya. Itu belum selesai, Bu. Ada lagi yang ketiga, Bu. Yang ketiga adalah ada dalil ayuhibba ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nanti di akhirat ini karena mereka tadi menyebutkan nama saya, maka di akhirat nanti Allah akan sediakan bangkai saya dan menyuruh mereka menyantap dan memakannya. Maitan fakarihtumuh. Fakarihtumuh walaupun kau tak suka, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi sebanyak apa orang yang kita gibahkan, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan nanti di yaumil akhir. Auzubillah. Maka jadi korban ghibah itu masalah paling kecil. Bagus kita jadi korban ya. Oh, jadi korban nggak apa-apa. Kenapa kan? Nggak masalah. Kalau korban kita mirip-mirip, kita kayak Rasulullah ya. Halo ya. Kita maafkan aja dia menjelang tidur ya. Maafkan ya menjelang tidur. Kalau jadi korban nggak masalah. Ya apa? Kalau ini termasuk gimana, Ustaz? Kita punya saudara, ini misal ya, kita punya saudara. Saudara ini intinya katakanlah banyak kekurangannya untuk diceritakan. Ya. Yang kita juga bercerita dengan saudara yang satu lagi. Orang lain, saudara juga. Nah, saudara yang lain, saudara kandung juga misalnya. Apa kita termasuk juga? Ada saudara kandung kita. Lalu kita Misalnya gini lah, Ustaz, kita ini bertiga saudara. Kita bertiga saudara. Ustaz punya kekurangan. Saya punya kekurangan. Ya. Ini bla 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 bla. Apakah itu termasuk juga? Ya, tergantung. Saya, ibu. Itu kan baik. Lihat dulu. Ibu siapa nama? Bu Nana, Bu Eni. Ya. Kita berdua nih Bu Nana, kita ceritakan Bu Eni. Bu Eni ini misalnya orangnya nggak peka, cuek bebek sama orang tua kita, cak-caknya gitu. Bu Nana, Bu Eni itu ngangak-ngangak aja nyo. Nggak peduli dia sama orang tua doh. Masa aku terus yang mikirin mak? Inyo ngangak-ngangak saya nyo. Mak sakitnya lewat-lewat saya nyo. Dia mak sakit dia gitu-gitu aja. Cuek aja dia sama mak kita. Tergantung Bu, respon Bu Nana apa. Kalau mau kita lihat itu gosip atau enggak. Bu Nana ngomong kayak gini. Memang kali hangok, kali kapalo. Dari dulu memang jahat tuh kakak kau tuh. Dari dulu memang ndak ada akal, dia tuh memang cuek sama orang tua tuh. Nah, saat itu kita bergosip. Tapi kalau respon Bu Nana, udahlah dek, ndak usah kita pikirkan. Yang penting kau udah berbuat terbaik untuk mak. Nah, aku udah berbuat terbaik untuk mak.
dia ndak usah pikirkan, kita ikhlaskan. Mudah-mudahan suatu ketika dia berubah. Ndak bisa juga kita harap, yang penting kita maksimal. Itu nggak jadi gosip. Gosip atau enggak tergantung lawan bicaranya, Bu. Makanya curhat itu tidak boleh sembarang orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya boleh curhat kepada orang yang nggak ngerti kalau kita yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Boleh nggak curhat kawan ke suami? Tergantung bentuk suami ibu. Misalnya nih ibu curhat ke suami, bang kawan aku tuh jahat betul, sombong betul. Datang suami ibu bilang, bapaknya kayak gitu juga. Sama aja satu keluarga gitu juga. Itu jadi gosip, Bu. Tapi kalau suaminya bilang, udahlah kamu pengajian aja. Gak usah kamu pikir-pikirin orang. Ambil ilmu ustadz tuh. Jangan orang kamu pikirkan. Ah, itu nggak jadi gosip, Bu. Jadi ibu kalau mau menceritakan orang kepada orang, cari orang yang pas, Bu. Karena kalau nggak jadi gibah. Saran saya, kalau masalah kita kecil-kecil, jangan curhatkan juga lagi. Curhat terus kiri dan kanan. Kalau cuma dikit-dikit aja masalah hidup ini, jangan dicurhatkan lagi. Curhat itu nanti menyebabkan jadi ghibah. Ada yang protes sama saya. Ustazah, nggak ada tuh curhat tuh ya dengan manusia. Masa curhat tuh dengan Allah? Nggak jelas jawabannya. Kalau curhatnya dengan Allah, jawabannya bukan nggak jelas. Semakin jelas. Curhat dengan Allah tengah malam, memang Allah nggak ngomong memberikan saran dan solusi, tapi Allah hadirkan orang untuk memberikan solusi. Allah hadirkan peluang untuk nyarikan solusi. Ya Allah, saya punya utang banyak, ya Allah, kayak mana nih usaha saya bangkrut. Ngomong ke manusia, tulah, bisa jadi. Ngomong ke manusia, bisa jadi ghibah. Tapi kalau kepada Allah, Allah memang nggak ngomong, Bu. Allah memang nggak ada solusi dalam bicara, Bu. Tapi Allah kasih kita peluang. Allah tunjukkan orang yang baik kepada kita supaya bisa membantu kita. Jauh lebih jelas kalau kita curhatnya sama Allah. Kalau kita itu dizolimin orang, jangan suka curhat lah. Hal-hal kecil jangan dicurhatkan. Nanti jadinya ghibah, Bu. Tapi kalau misalnya kita mengutarakan yang perlakuan orang ke kita, harusnya tergantung lawan bicara ibu tadi. Tergantung. Bu, perempuan ini harus ngomong 10.000 kata setiap hari. Daripada ibu mengeluarkan kata-kata itu dengan curhat-curhat dan lawan bicara ibu ngajak ghibah, lebih baik ibu sholat tengah malam curhat sama Allah. Sama-sama kata-kata kok. Tapi dia lebih dahsyat. Ini jalur langit. Solusinya jelas. Saya khawatirnya ibu berteman dengan ibu. Berteman. Lalu Bu Nana dikhianati lah sama temannya. Curhat ke saya. Ustazah, ibu tuh khianatin saya. Padahal dulu saya udah baik sama dia. Apapun yang dia mau saya kasih. Hilang pahala ibu, Bu. Sekarang dia berkhianat. 2 dosa ibu. 1 dosa ria, menyebut-nyebut kebaikan. Yang kedua adalah dosa ghibah. Jadi curhat tuh kalau nggak penting nggak usah. Curhat ke saudara kandung tergantung respon kawannya. Respon saudaranya. Saya kalau udah ngomong ghibah tegang kali semua. Tadi ketawa aja. kalau gitulah menggibah. Iya. Untung suami saya juga itu kata kalau kita ngomong udahlah. Iya. Kalau dia iya kan asal mau menggibah lah. Iya. Jangan udahlah, enggak usah pikir tuh lagi. Itu enggak apa-apa Mami cerita terus tuh. Enggak apa-apa lah. Aman tuh. Biarlah pelu unek-unek ya kan. Karena kita curhat itu kan kita lihat orang, ya. Rasanya orang yang kita percaya. Saya curhat dengan ustazah. Tahu-tahu yang di sebelah diam-diam dia berekam, dah tebar. Nah, sekarang yang penyampaian kecil yang pihak yang ketiga itu tuh mengadu domba. Iya. Namimah. Itu Namimah. itu lebih parah. Ngeri juga ya masalah ibu-ibu ini ada. Saya curhat. Apa Bu? Gimana? Kan katanya Bu ilmu bagus. Kalau ilmu bagusnya kita tahu banyak. Tapi kalau masalah itu kalau bisa kita meminta tak usah tahu. Iya kan? Gimana Mami? Oh, Nela cuek ya. Aku tuh Iya. Iya. Kalau curhat di medsos Sama, curhat di medsos nggak bisa. Iya. Saya kalau ada problem orang nyampe ke telinga saya, ya saya coba
selesaikan. Kalau nggak sampai, nggak mau cari tahu juga. Ya, oke. Jadi intinya Bu, jangan terlalu banyak curhat pada orang yang tidak tepat. Jangan terlalu kepo. Jangan terlalu kepo. Baru sikit-sikit apa tuh? Apa? Ingat kata Ali bin Abi Thalib. Yang aku tahu tentang orang kau nggak perlu tahu. Yang kau tahu aku nggak mau tahu. Yang aku tahu engkau juga nggak perlu. Gini. Yang aku tahu tentang orang kamu nggak perlu tahu. Yang kamu tahu aku nggak mau tahu. Kita sama-sama tahu. Yuk kita jaga. Diem-diem aja kita. Kau dan aku nggak tahu, jangan cari-cari tahu. Apa tuh? Itu Ali bin Abi Thalib. Itu pakem akhlaknya. Kita enggak. Yang aku tahu, kau kepo pula. Yang kau tahu, aku pun kepo pula. Kita sama-sama tahu, sibuk kita cerita kemana-mana. Kita nggak tahu, sibuk kita cari tahu. Oke? Itu kata Ali bin Abi Thalib. Satu lagi Ustaznya masih ada nih. Oke, sebentar ya. Sebelum azan ya. Azan bentar lagi. Kita di satu organisasi. Iya. Nah, organisasi. Kemudian Ustadz punya suatu kesalahan yang katakan fatal. Fatal. Terkait organisasi. Ya, kita di organisasi nih. Pura-puranya nih organisasi saya punya kesalahan fatal. Iya, punya kesalahan fatal. Terkait organisasi. Iya. Ah. Kesalahan fatalnya pribadi. Pribadi. Saya punya salah pribadi. Tapi dia dalam grup, ya di dalam. Iya. Nah, kemudian saya tahu masalah ustazah. Iya. Ya, lalu saya mengadu kepada ketua. Iya. Apakah itu hibah? Tergantung tujuan ibu ngadu apa. Iya, tujuannya tentu kalau seandainya tidak diberitahu kan kita memalukan korup. Misalnya gitu ya. Memalukan. Bagaimana orang nah, dia begini satu yang akan malu siapa nanti? Oke, sebenarnya Niat tadi itu apakah kan hibah? sebenarnya setiap orang ini punya aib. Bu. Prinsip, setiap orang itu punya aib. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam satu grup ada teman kita yang Allah bukakan aibnya. Na'udzubillah. Ada teman kita yang Allah bukakan aibnya.